Halo pemirsa, jumpa lagi ya sama aku, si tukang bacain novelnya dari karya Sidney Sheldon. Yang judulnya Sidney Sheldon, Kilau Bintang Menerangi Bumi Part 1. Itu udah masuk ke episode 16B. Oke, lanjut ya pemirsa. Reputasi Lara semakin bagus. Cameron Enterprise sedang membangun gedung bertingkat di Brooklyn, pusat perbelanjaan di Westchester, sebuah mall di Washington DC. Ada lagi proyek pemukiman biaya rendah yang sedang dibangun di Dallas dan satu blok kondominium di Los Angeles. Dana mengalir dari bank-bank, lembaga-lembaga simpan pinjam, dan dari para investor pribadi yang berminat. Lara telah menjadi sebuah nama. Katie telah kembali bekerja. Saya sudah kembali. Lara mengamatinya sebentar dan bilang, "Bagaimana rasanya?" Katie tersenyum. "Hebat, berkat. Kau merasa tenagamu sudah pulih?" Iya heran ditanya begitu. Ya saya, bagus, kau akan memerlukan itu. Aku akan membuatmu jadi asisten eksekutifku. Kau akan mendapat kenaikan gaji. Saya tidak tahu harus mengatakan apa kau pantas mendapatkannya. Lara melihat memo di tangan Katie. Itu apa? Majalah Gourmet. Ingat, ingin memuat resep favorit Anda. Anda berminat? Tidak, katakan kepada mereka aku terlalu... Tunggu dulu. Lara duduk di sana beberapa saat lamanya, terhanyut dalam permenungannya. Lalu ia berkata pelan, "Ya, aku akan memberikan sebuah resep kepada mereka." Resep itu muncul di majalah itu 3 bulan kemudian. Begini bunyinya. Black bun, kue tradisional Skotlandia. Ragu yang dibungkus adonan pasta yang terbuat dari setengah pon tepung terigu, 1/4 pon mentega, sepercik air dingin, dan setengah sendok teh baking powder. Ragunya terbuat dari 2 pon kismis, setengah pon cacahan almond, 3/4 pon tepung terigu, setengah pon gula, 2 sendok teh campuran rempah-rempah, 1 sendok teh bubuk jahe, 1 sendok teh kayu manis, setengah sendok teh baking powder, dan sepercik brandy. Terus Lara lama sekali mengamati artikel itu, dan ia seakan bisa merasakan kembali semuanya itu. Bau dapur rumah kos, riuh rendah para penghuni saat makan malam, ayahnya yang tidak berdaya di tempat tidur. Lara menyimpan majalah itu. Jadi itu Lara terkenang sama masa lalunya ya pemirsa. Oke, lanjut. Orang-orang mengenali Lara di jalanan, dan kalau ia memasuki sebuah restoran, selalu terdengar bisik-bisik di belakangnya. Ia selalu berganti-ganti dikawal kemana-mana oleh pria-pria yang menginginkan dirinya, dan telah berkali-kali dilamar oleh pria-pria berkedudukan tinggi. Tapi ia tidak pernah tertarik, dan ini membuat Lara merasa aneh dan hampir-hampir takut, karena ia masih saja mencari seseorang yang seakan sudah dikenalnya, tapi belum pernah dijumpainya. Lara selalu bangun jam 5 setiap pagi dan menyuruh sopirnya Max mengantarnya ke salah satu proyek yang sedang dibangun. Ia berdiri di sana menatap apa yang sedang diciptakannya itu, dan ia berpikir, "Kau keliru ayah, aku mampu mengumpulkan uang sewa itu." Gitu ya pemirsa. Jadi Lara tuh ada trauma masa kecil, yang hidupnya dulu bekerja keras, diremehkan ayahnya sendiri, tapi sekarang dia sukses. Trauma yang baik sih ya pemirsa, jadi memicu adrenalinnya dia. Bagi Lara, setiap hari dibuka dengan bunyi palu yang bertalu-talu.
Auman bulldozer, gemerincing logam yang beradu. Ia lalu naik lift proyek yang reot ke puncak gedung dan berdiri di atas kerangka baja dengan angin menerpa wajahnya. Dan ia berkata, "Aku pemilik kota ini." Lanjut permisah ke Paul Martin. Paul Martin dan Lara sedang berada di tempat tidur. "Kudengar kau tadi mencaci habis 2 pekerja di proyekmu. Mereka pantas mendapatkan itu," kata Lara. "Kerjanya gak becus." Paul menyeringai. "Paling tidak kau sudah belajar untuk tidak menampar mereka lagi. Coba lihat apa yang terjadi saat aku dulu menampar satu." Lara merapat manja kepadanya. "Aku jumpa kau. Aku harus pergi ke Los Angeles," kata Paul. "Aku ingin kau ikut denganku. Bisakah kau pergi denganku beberapa hari?" Aku ingin, Paul, tapi sungguh tidak mungkin. Jadwalku disusun berdasarkan stopwatch." Paul bangkit dan duduk di tempat tidur serta memandang Lara. "Barangkali kau bekerja terlalu keras, baby. Jangan sampai kau terlalu sibuk sampai tak ada waktu buatku." Lara tersenyum dan mulai membelai tubuh Paul. "Jangan khawatirkan itu tak akan pernah terjadi. Sebenarnya itu ada tepat di hadapannya setiap saat, tapi Lara tidak menyadarinya. Sebuah properti tepi pantai yang teramat luas di kawasan Wall Street, dekat World Trade Center, dan properti itu dijual. Lara telah melewatinya selusin kali, tapi sekarang ia benar-benar mengamatinya dan melihat apa yang seharusnya sudah lama berada di sana. Di dalam benaknya, ia bisa melihat bangunan yang tinggi di dunia. Ia tahu Howard akan mengatakan, "Kau terlalu hanyut di dalam anganmu, Lara. Tak mungkin kau bisa melakukan ini." Tapi Lara tahu bahwa tak ada apapun yang bisa menghalanginya. Setelah tiba di kantornya, ia mengadakan rapat staf. "Properti Wall Street di tepi pantai itu," kata Lara. "Kita akan membelinya. Kita akan membangun pencakar langit yang tertinggi di dunia." "Lara, sebelum kau mengatakan apa-apa, Howard, biarkan aku menunjukkan beberapa hal. Lokasinya sempurna, letaknya di jantung kawasan bisnis. Para penyewa akan berebut untuk memperoleh ruang kantor di situ. Dan ingat, ini akan menjadi pencakar langit yang tertinggi di dunia. Itu akan merupakan rangsangan tersendiri. Gedung itu akan jadi gedung pembawa bendera kita. Akan kita namakan Cameron Towers." "Dari mana dananya?" Lara memberikan secari kertas kepada Keller. Keller menelaah angka-angka itu. Aku realistis. Kita bukan bicara mengenai sembarang gedung. Kita bicara mengenai sebuah permata, Howard." Keller berpikir keras. "Aku akan menguras habis seluruh asetmu." Lara tersenyum. "Kita sudah pernah begitu, kan?" Keller berkata sambil terpekur. "Pencakar langit yang tertinggi di dunia?" Benar. Dan bank-bank akan menelpon kita setiap hari, menawarkan dana kepada kita. Mereka akan berebut. "Barangkali mereka akan begitu," kata Keller. Ia memandang Lara. "Kau benar-benar menginginkan ini, ya?" "Iya." Keller menghela napas lagi. Ia memandang ke sekelilingnya kepada yang hadir. "Baiklah, langkah pertama adalah mengajukan tawaran atas properti itu." Lara tersenyum. "Sudah kulakukan itu dan aku punya berita lain untuk kalian. Steve Murchison sedang menawar properti itu." Aku ingat dia. Kita dulu berebut Kavling Hotel itu darinya di Chicago." Dalam hatinya, "Aku mengalah kali ini, Peach. Karena kukira kau tidak sadar akan apa yang kau lakukan. Tapi setelah ini jangan pernah lagi menghalangiku, kau bisa terluka." Benar, Murchison telah menjadi salah satu developer real estate yang paling kejam dan paling sukses di New York. Keller berkata, "Lara, dia itu berbahaya. Dia senang menghancurkan orang lain."
Kau terlalu khawatir, Keller. Pendanaan Cameron Towers berjalan dengan lancar. Ternyata Lara benar. Para bankir merasa bahwa pencakar langit yang tertinggi di dunia akan mempunyai daya tarik tersendiri. Dan nama Cameron merupakan tambahan jaminan. Mereka semua ingin bekerja sama dengan Lara. Oke, pemirsa, sampai di situ dulu. Bagaimana lanjutan Cameron Towers-nya? Apa jadi atau gimana? Sampai di sini dulu pemirsa. Nanti kita lanjut ya ke ke episode 16C. Oke, bye-bye pemirsa. Makasih banget ya. Makasih. Salam.